Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kami sampaikan para hadirin yang berbahagia. Demikianlah pembukaan ngobar. Saya akhiri, selamat mengikuti kegiatan ngobar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan simak bersama kegiatan ngobrol bareng Lab PKVIP UKRIS dengan tema Mengapa Bullying Selalu Ada, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Agus Setiawan SPD MPD, dosen bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Dipersilahkan. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, begitu banyak kasus ya bullying ya. Artinya bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan pasti selalu ada. Dan akhir-akhir ini juga banyak, misal seperti berita-berita pelecehan seksual begitu ya. Tetapi hal yang menarik adalah ketika di sekolah setiap tahun pasti ada kasus ya yang mencuat begitu. Dan sebenarnya ini ya mau bagaimana ya, maksudnya akan seperti apa penanganannya? Apakah akan dibiarkan terus-menerus begitu? Nah, saya sebenarnya sudah ada beberapa berita ini teman-teman ya, sudah saya baca begitu. Ternyata juga banyak sekali, tetapi juga tidak sedikit yang para korban ini dia punya ketahanan diri begitu sehingga dia bisa bangkit dan saat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi tidak sedikit pula para korban ini malah menjadi individu-individu yang apa ya, yang lemah begitu ya, atau mungkin yang ringkih begitu ya, sehingga dia tidak kuat menghadapi kehidupan seperti itu. Tetapi apapun kasusnya ya ini menjadi keprihatinan kita dan ini menjadi tugas kita bersama begitu ya, sehingga ayo kita sama-sama bagaimana meminimalkan atau setidaknya bagaimana langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk bullying. Nah, teman-teman yang berbahagia semuanya telah hadir bersama kita ini ya, kami dari tim Lab BK begitu. Kita punya sosok yang luar biasa yang senantiasa bergelut dengan dunia perbullyingan. Wah, ya. Tetapi nanti tolong jangan diartikan wah ini pelaku bullying ya. Wah, jangan ya. Maksudnya ini beliau adalah sosok yang meneliti kemudian mempelajari tentang bullying itu bagaimana, dan nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan beliau. Maka kita sambut bersama yaitu Bapak Dr. Argo. Oke. Selamat siang. Selamat siang Pak Argo. Selamat siang Pak Asep. Izin buka masker dulu ya. Iya. Ya karena Pak Asep juga tidak pakai masker, saya juga tidak pakai masker. Kita sudah divaksin Pak Argo. Jadi aman lah ya. Pak Argo sudah vaksin keberapa? Ya, ini kalau vaksin suntik ya banyak ya. Kok suntik terus ya, Pak? Iya. Ya, kadang banyak suntikan gitu ya. Iya. Pak Argo sehat ya Pak Argo? Ya, syukur alhamdulillah sehat walafiat ya sampai saat ini. Kelihatan kan dari wajahnya. Selalu berseri-seri ya teman-teman Pak Argo ini. Oh ya, selamat ya Pak Argo. Wah, kemarin sudah diwisuda ini Pak Argo untuk doktornya ini. Wah, keren ini Pak Argo ya. Iya. Sebetulnya nggak keren Pak Sep. Oh, gimana? Nah, ini mungkin juga untuk mahasiswa juga. Wisuda itu kewajiban. Jadi bukan prestasi. Jadi kalau Anda semua nanti di wisuda itu ya nggak perlu harus dikasih hadiah, dikalungi selempang. Wah, itu kewajiban. Kewajiban mahasiswa harus tuntas lulus. Era tuntas ya. Maka itu bukan prestasi gitu loh. Ya, itu sudah kewajibannya begitu Pak Argo. Kewajibannya harus lulus. Oke, baik Pak Argo, ini sebenarnya apa ya? Kita akan membahas satu tema yang menarik yang teman-teman juga ini juga pengen membahas ini Pak Argo. Oke. Jadi nih kalau saya kemarin dari tim kreatif ini Pak Argo, di tahun 2000 saja itu ada 2.473 laporan kasus bullying, itu menurut datanya nusantara.rmol.id Pak Argo. Iya.
begitu marakkah kasus bullying di tempat kita ini, Pak Argo? Sebenarnya bullying itu apa? Dari mana asalnya? Ini benda ini, makanan ini dari mana? Makhluk ini, makhluk gitu ya. ini, oh ya, ya. Oke, monggo Pak Argo, ini apa ini bullying sebenarnya? Oke, ya. Yang pertama ini saya duduk nggak nyaman, ini kresek-kresek gitu ya. Nggak tahu ini lab baru atau memang nggak berani nyopot plastiknya, jadi ya. Apakah ini juga masuk bullying dalam pengertian setting ya? Saya juga nggak tahu ini. Kemungkinan di setting agar saya duduknya nggak nyaman. Oke. Nah, kalau lihat data, kita juga perlu harus hati-hati juga ya. Pertama, memang kalau dari KPAI, dari itu data ini mungkin juga bisa bias. Maksudnya adalah kalau banyak orang mengatakan ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi mungkin itu yang melaporkan saja. Kalau tidak melaporkan, wah mungkin di bawahnya sangat banyak banget. Betul. Misalnya di desanya Mas Alan di daerah Ungaran sana gitu ya. Itu ada kasus bullying WA raiso gitu kan. Itu harus lapor karo sopo gitu. Nah, itu beberapa hal itu yang satu itu. Yang kemudian terjadi distorsi gitu kalau kita melihat data ini. Ada perbedaan persepsi makna bullying ini, Pak Set. Oh. Jadi ada apakah semuanya itu harus dikatakan bullying atau tidak? Itu harus ada pembedanya di situ. Oke. Kalau bullying itu maksudnya bullying itu seperti apa Pak Argo? Mungkin di kita ini menjadi saya mencoba meluruskan. Walaupun sudah salah dan kaprah itu, bahkan pejabat-pejabat pemerintah, anggota dewan, bahkan artis itu, wah kalau saya begini nanti saya dibully gitu ya. Banyak beberapa istilah muncul begitu. Bahkan kemarin tugas mahasiswa semester 3 itu ya mengatakan bullying dan kekerasan di sekolah. Beda juga gitu loh. Kalau kekerasan dan bullying akan berbeda. Berbeda makna itu. Bahkan kadang dalam ungkapan-ungkapan kekerasan pun ada juga yang membedakan. Apakah ini betul kekerasan atau tidak? KDRT misalnya kekerasan dalam rumah tangga, apa ya benar dibalangi, apa dikamplengi gitu ya. Gitu. Yang agak unik juga adalah kekerasan seksual, piye gitu ya. Maksud, kan kadang seksual itu apa kan penuh kelembutan, Ini saya mikir kemana-mana. Iya kemana-mana ini ya. Nah kita kembali ke jalan yang benar untuk meluruskan gitu ya. Jadi ada pembeda utama Pak Sote itu. Kalau bullying itu ciri utamanya, ini pendapatnya dari Mbah Olweus itu ya. Ini salah satu tokoh yang dianut. Nanti ada perbedaan, ada perdebatan di situ. Itu bahwa orang dikatakan bullying bila satu itu adalah ada kekerasan baik verbal, fisik maupun psikologis atau kekerasan sosial gitu ya. Itu. Yang kedua, itu harus ada perbedaan kekuatan. Jadi yang pembulinya atau orang yang melakukan bullying, dia harus lebih kuat. Baik secara mental, secara fisik, atau secara kelompok, gitu. Berikutnya yang ketiga nih, apakah korbannya itu merasa tersakiti, baik secara mental atau secara fisik, gitu. Nah, dan perlakuan ini harus berulang. Ada kata kuncinya berulang. Ya, maka ini yang membedakan. Kalau hanya beberapa contoh mungkin yang tadi dibacakan Pak Set itu. Kemungkinan hanya sekali, lah itu bukan bullying juga. Itu maksudnya seperti mungkin kekerasan. Itu kekerasan di sekolah saja. Itu sebetulnya kalau dalam kacamata teori yang tertingginya teori agresivitas. Nah, bullying bagian dari agresivitas. Cuma ada ciri-cirinya 3 tadi. Harus ada ulangannya. Kalau tidak hanya sekali ya enggak. Misalnya kemudian Mas Miftah itu gelut, podo wanine, walaupun dikeroyok. Ya itu juga bukan bullying. Iya, itu. Maka harus definisi ini harus diluruskan dulu, clear. Walaupun ada pendapat juga dari Haris ya, dari orang luar negeri itu. Haris mengatakan kalau suatu perilaku itu berdampaknya sangat dahsyat, bisa dikatakan bullying. Maka misalnya yang di Malang itu ya, ada anak SD yang mendapatkan perlakuan seksual kemudian dipukuli oleh keluarganya dan sampai stres. Walaupun sekali, menurut pendapatnya Haris itu bisa dikatakan bullying karena dampaknya yang luar biasa. Ada dampaknya baik secara psikologis maupun secara fisiknya. Itu ada 2. Tapi kalau secara literatur yang dianut ya Olweus.
yang tadi harus ada berulang-ulang tadi. Ada berulang, ada perbedaan kekuatan gitu, dan berdampak menyakitkan. Gitu. Kalau dampaknya menyenangkan ya ora, gitu. Malah diulang terus. Ya kalau diulang terus itu. Gitu ya. Misalnya anak-anak itu menggelut-gelutan gitu ya, itu ya juga enggak. Ini secara definisi harus kita luruskan dulu. Oke, baik. Kalau istilah bullying Pak Argo, mungkin teman-teman juga perlu ini belajar literasi gitu. Secara makna kata bullying itu apa sih? Bullying itu dari makna kata apa sih Pak Argo? Bullying itu berasal dari kata bull atau kalau bahasa Indonesianya bull itu sapi ya. Ada Red Bull gitu kan? Yang gambarnya sapi atau banteng gitu. Nah, itu kan kalau dilihat dari tingkah lakunya nyeruduk-nyeruduk, bahkan di Spanyol itu kan ada suatu itu ya. Nah, mereka nyeruduk-nyeruduk. Nah, maka kemudian orang-orang yang membuli itu dianggap orang yang semacam itu. Jadi kemudian ada pemaknaan beda di orang-orang Inggris. Orang yang mengganggu, mengusik orang lain, itulah pembuli atau bullying terjadi. Memang pergeseran-pergeseran makna itu ya banyak lah. Gitu. Bahkan kalau di istilah di negara macam-macam, banyak macam-macam. Gitu. Itu seperti ini Pak Argung. Kalau saya perhatikan kan di budaya kita gitu, mungkin masa kecil saya begitu, sering kan temen manggil dengan nama bapaknya begitu, dan itu pun juga dilakukan berulang-ulang begitu. Cuman kadang-kadang ya dampaknya macam-macam sih. Ada yang just biasa wae begitu, biasa saja, tapi ada juga yang sok, waduh nggak enak. Nah itu sebenarnya itu juga tadi termasuk pembeda antara bullying dengan ejekan ya Pak Argo, ataupun apa ya namanya? Itu kita lihat lagi ke 3 ciri-ciri. Adakah perbedaan kekuatan, korbannya lebih lemah, kemudian dilakukan berulang-ulang atau tidak? Itu kalau berulang-ulang, kemudian ada satu lagi, dia seneng nggak? Misalnya saya itu track mark saya di SMA kemudian kuliah itu gosong gitu. Di rumah ya panggilannya gosong. Tapi apakah itu membuat saya sakit hati? Enggak, berarti itu bukan bullying gitu loh. Itu menjadi panggilan itu, misalnya kalau di sini ada ompong, ya dipanggil ya ompong, ya memang ompong gitu kan. It's okay gitu ya. Dalam budaya kita ini nanti akan ada pembedanya gitu. Kadang ini menjadi sebuah ungkapan kasih sayang. Tapi saya pernah ketemu dengan orang dari Cekoslovakia, Republik Cekonya yang kebetulan ke sini, dan pernah kemudian saya ajak bareng ngajar di sini, gitu ya, gitu. Dengan mahasiswa nggak tahu tahun berapa gitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, dia juga ternyata penelitian bullying. Di luar negeri memanggil dengan nama yang tidak sebenarnya sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan dan itu hinaan tertinggi gitu ya. Maka jangan ya, kalau Anda nanti ke luar negeri terutama di Eropa gitu ya, jangan sampai kemudian manggil orang itu dengan nama, kalau Jawa ini paraban gitu ya. Jangan itu, karena di sana budaya beda. Maka mungkin kasus bullying akan juga berbeda di beberapa negara itu. Ada penelitiannya 14 negara. Beda-beda itu ya. Berarti kan kalau di kita ya tadi ya, kalau ejekan itu apakah dia masuk bullying atau tidak, kembali lagi ke 3 unsur utama dari itu tadi. Karena memang kadang-kadang di kita ini justru hal seperti itu mengakrabkan Pak Argo. Ya kadang mengakrabkan, kadang enggak. Saya nggak akan mungkin manggil seseorang dengan nama panggilan bapaknya kalau nggak benar-benar akrab gitu kan. Biasanya begitu juga. Nah, terus Pak Argo, kalau menurut pencermatan Pak Argo ini, khususnya perkembangan bullying mungkin di Jawa Tengah atau di Indonesia ini secara umum begitu. Jadi sekarang yang berkembang tuh bullying yang mana Pak? Tadi Pak Argo menyampaikan ada bullying secara fisik, ada verbal, ada psikologis begitu. Mungkin yang sekarang tren atau perkembangannya seperti apa Pak Argo? Kalau perkembangan ya harus ada riset ya, ada riset beberapa, ada penelitian. Tapi mungkin kalau kita runut dulu, saya mencoba menggali literatur di internet, di jurnal. Itu bullying mulai kapan itu juga bingung juga itu. Itu mulai kapan ada istilah bullying itu. Biasanya kalau di Indonesia jarang bisa terdeteksi. Cuma kalau kita ingat ada cerita Baru Kelinting, yang akhirnya membentuk rawa pening itu. Itu kan si Baru Kelinting ini juga mengalami bullying verbal. Dia diejek karena baunya, karena kemudian miskin, akhirnya nuncep ke biting, dicabut tadi. Mungkin kalau kita lacak beneran, ini belum ada yang neliti ini ya. Mungkin ada penelitian sejarah bullying di Indonesia mulai dari zaman kerajaan. Tapi itu sudah mulai ada.
Tapi kalau kemudian kalau sekarang perkembangannya ya banyak sekali ya perkembangannya. Kalau hasil riset saya, beberapa riset baik dengan Bu Yuli, kemudian dengan teman-teman yang lain, terbanyak itu kalau anak SD, nah ini ada berbeda ya, ada beda ya. Anak SD itu masih terbanyak adalah verbal. SD verbal biasanya. SMP itu masih juga verbal, jadi nyek-nyekan, ngejek gitu ya. Kalau SMA karena sudah berlogika, kemampuan pemikirannya baik, itu lebih ke psikologis atau bullying sosial, pengasingan itu ya. Nah, itu SMA. Hasil riset saya beberapa mengatakan itu, tapi masih sebatas Jawa Tengah ya, atau Jawa tepatnya. Yang terakhir saya meneliti juga sampai ke beberapa daerah itu masih tren itu masih ada, walaupun mungkin nanti akan terjadi pergeseran ya Pak. Tapi mungkin kalau dilihat dari psikologi perkembangannya wajar lah. Kalau anak kecil itu ya masih nyek-nyekan gitu ya. Tapi kalau mukul, sejelas mukul, nendang, itu mulai kecil sudah pasti dilarang. Itu mulai pasti dilarang. Jadi ada saja pasti ya. Apalagi kalau sudah SMA masih jarang ya, kecuali tawuran. Tawuran bukan bullying juga. Iya tadi. Kembali lagi ke tadi ya, ketika presiden utama tadi. Ada batasannya tadi. Iya, betul. Nah, Pak Argo, tadi kan SD verbal, SMP verbal kecenderungannya, kemudian kalau SMA itu sudah masuk ke sosial gitu tadi ya, masuk ke psikis begitu. Nah, kalau untuk ini Pak Argo, apakah untuk teman-teman yang mungkin di universitas atau bahkan orang dewasa maksudnya, apakah kasus-kasus di sana tidak ada atau mungkin justru lebih banyak atau lebih kecil dari yang teman-teman yang ada di fase perkembangan sekolah ini, Pak Argo? Riset saya berdasarkan bukan riset tapi saya mengacu pada satu kajian di KPAI, laporan KPAI dan beberapa sumber ada PISA internasional itu kalau perguruan tinggi itu sangat minim. Sangat minim. Jadi kalau dilihat dari tingkatnya paling banyak itu SD, SMP, SMA juga ada. Tapi kalau sudah perguruan tinggi sangat minim. Tapi di sini ada perkembangan baru, Pak Zat. Apa itu, Pak? Workplace bullying atau bullying di tempat kerja. Malah di orang dewasa tempat kerja. Mereka kuliah malah. Oke, kalau itu bagaimana Pak Argo yang di workplace? Workplace bullying ini juga terjadi misalnya pengasingan teman, tidak diikutkan, tidak dilibatkan dalam suatu pekerjaan, lebih ke psikologisnya bahkan jajan. Yang kasus terakhir kan ya di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu kan. Nah, kalau itu sudah lengkap itu kalau saya lihat kasusnya, kalau saya baca, cuma datanya saya baca ya, ini kasus juga masih berjalan. Korbannya kayaknya menarik aduannya atau gimana gitu. Tapi itu kan sudah diejek, suruh memberikan makanan, dijebur ke kolam renang gitu. Nah, itu sudah ya itu yang terjadi. Nah, itu. Kasus yang terbanyak lagi yang sekarang adalah bullying secara di internet lewat chat, IG, Facebook, biasa disebut dengan cyberbullying itu ya. Cyberbullying itu ya. Nah, kalau melatar ini Pak Argo yang melatar belakangi, maksudnya tadi yang terbanyak adalah anak-anak di sekolah bahkan di SD begitu dan sekarang muncul banyak juga di workplace bullying begitu. Kira-kira pembedanya apa Pak Argo? Kan kalau di anak-anak itu apa sih yang membuat mereka melakukan bully ini ke teman-temannya? Terus kalau yang di workplace ini yang notabene ya mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa begitu. Apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan itu gitu? Ya, kalau itu sebetulnya hanya asumsi ya. Asumsi kalau jawaban yang tepat ya harus riset ya. Betul, kita di perguruan tinggi gitu ya, dan mungkin yang mendengarkan pun juga orang-orang dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita harus bicara by data. Tapi kalau dari asumsi dari literatur yang saya baca, ya ada beberapa. Jadi kalau yang misalnya bukan di workplace ya, kebetulan saya tidak terlalu mendalami yang di workplace bullying. Tapi kalau di dunia yang di sekolah itu ada 3 penyebab. Ada teori yang menunjukkan mengapa seseorang menjadi pembuli atau dibully gitu ya. Tapi kalau yang secara umum, nanti kalau mau lebih ke teorinya ada teori informasi sosial, ada main teori, ada perkembangan moral gitu ya, itu untuk menjelaskan mengapa orang bisa membuli. Tapi beberapa yang saya amati secara pengalaman saja, adanya perbedaan. Adanya perbedaan. Nah, kalau mau dicocokkan dengan teori dari pemrosesan informasi sosial, perbedaan inilah yang kadang salah dalam memproses informasinya.
Seseorang tidak bisa melihat suatu perbedaan itu keindahan, tapi perbedaan itu adalah enak, nyaman untuk diejek itu. Jadi sebetulnya bullying bukan juga apa ya? Kalau kemarin saya diskusi, apakah ini dosa atau tidak? Ya, tergantung juga motifnya, gitu ya. Tergantung motifnya gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kita bergerak di bidang psikologi ya, tidak semuanya kemudian diranakan dosa, dihukum, harus dihukum gini, ya enggak juga. Kita lihat dulu case by case-nya itu. Tapi kalau yang di apa ya? Di workplace itu mungkin ketidaksukaan, mungkin ada gangguan terhadap kenyamanan itu ya seseorang. Walaupun mungkin ya saya tidak terlalu mendalami itu. Mungkin juga ini hanya asumsi ya. Ini nyaman untuk dia memiliki jabatan tertentu agar saya jabat itu. Tapi ini masih hipotesis, belum bisa dilihat ya. Ya Pak Argo. Nah, menarik Pak Argo. Jadi saya sebenarnya juga tertarik Pak Argo ya. Maksudnya Pak Argo ini dari dulu itu kan pokoknya menyukai, mendalami tentang bullying begitu. Bahkan penelitian-penelitian Pak Argo ini banyak mengangkat tentang topik-topik bullying. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Pak Argo suka itu? Apakah dulu seorang korban atau pelaku yang sudah tobat? Apa sih membuat Pak Argo tertarik dunia ini gitu? Riset tanpa pendahuluan, tanpa metodologi dan tanpa hasil, tapi ada kesimpulannya itu ya. Seseorang yang sudah sampai tahap S3, bukan berarti kemudian yang tidak S3 juga enggak ya. Itu beberapa saya wawancarai ya. Mungkin kalau Bu Desi penelitian karena belum S3 gitu ya, mungkin enggak sampai ke situ ya. Wah, aku ya kenoin. Ini saya membuli, ini mau bully ini. Oke. Jadi mengapa saya tertarik? Hampir semua riset yang sudah S3 itu berasal dari dirinya. Oke. Nah, kalau kemudian ditanyakan ke saya, mengapa saya meneliti bullying? Saya dulu korban bullying. Oh, korbannya ternyata. Saya kira pelaku yang sudah taubat. Nah, itulah gitu ya. Ya, ini menjadi pertanyaan waktu ujian. Dulu Mas Argo jadi korban? Iyalah, Prof. Masa enggak gitu ya, gitu. Itu jadi ada riwayat itu bahkan dari kecil ya. Kebetulan pertama saya pendek itu cuma beling gitu ya. Ya jadi biasa kemudian diejek jadi berkelahi dan itu terus SMP SMA wes pendek ireng sisan wah sini ya. Ya itu ya akhirnya ada defense macam-macam itu nanti apa ya. Kalau dalam istilahnya Bu Yuli itu coping stress bisa begitu ya. Coping stressnya beda-beda itu. Kalau saya akhirnya ya berani berantem. Melawan gitu. Melawan. Akhirnya jadi pembuli. Nah, dalam teori ada. Ya makanya tadi sempat saya berpikir Pak Argo ki orangnya yo maninan gitu loh. Pasti melawan. Masuk korban kan gitu. Di dalam teori ada itu Pak Ser. Oh gitu ya. Jadi di awalnya dia menjadi korban. Agar tidak menjadi korban. Ya, maka dia di dalam mekanisme pertahanan dirinya lebih baik saya membuli duluan daripada saya dibully. Akhirnya ada juga yang menjadi dalam beberapa kasus pembuli itu berawal dari orang yang tertindas di rumahnya, itu bisa juga. Dari rumah dia ditindas, tapi di luar dari pembuli pelaku. Gitu. Jadi itu dinamikanya itu. Nah mungkin Pak Argo ini penasaran saya ke Pak Argo gitu. Jadi tadi banyak penelitian Pak Argo tentang bullying karena dulu pernah menjadi korban begitu. Nah, apa yang pengen Pak Argo dapatkan, temukan dari semua riset ini berdasarkan pengalaman pribadi ini sehingga Pak Argo tadi akhirnya mengangkat topik-topik tentang bullying ini. Apa sih yang Pak Argo cari dari studi ini? Kalau ini obsesi ke depan ya. Obsesi saya akan memetakan bullying Indonesia. Jadi mengapa bullying Indonesia? Berdasarkan literatur, ada di dunia itu ada sekitar 14 dunia dengan karakter bullying yang beda-beda. Penamaan bullying yang berbeda-beda. Itu ya, misalnya ada yang mengatakan kalau Norwegia itu mobbing, kemudian dari bahasa Inggris jadi mobbing, itu kemudian kalau di daerah misalnya daerah Italia itu beda lagi, itu ada violencia, itu abuso untuk orang-orang Portugis mengatakan begitu. Baling itu orang Taiwan itu mengatakan itu lebih ke perilaku bosi ya.
Ya, jadi dia seorang kayak bos, ayo nyuruh-nyuruh gitu ya, beda. Kemudian ijime untuk orang Jepang itu ya. Ini lebih ke, kalau ijime ini perilaku mengusik, cuma di karakternya ada di sekolah gitu. Dia mengusik, menganiaya, menyakiti. Jadi di situ setiap setiap negara yang banyak diteliti berdasarkan negara. Dan yang belum banyak diteliti berdasarkan etnis itu. Maka salah satu penelitian saya mengaitkan budaya Jawa, etnis ini ya, dengan bullying. Bagaimana orang Jawa itu membuli atau dibully gitu kan. Nah, ini ke depan saya pengennya begitu. Mungkin nanti akan saya memetakan bullying di Jawa seperti apa ya karakternya utama. Orang Jawa kadang mungkin dipanggil itu semacam ejekan, it's okay. Tapi bagaimana dengan orang Batak? Nah, mungkin ada ciri-ciri atau bentuk-bentuk bullying yang di sini dipandang sangat menyakitkan itu, di sana nggak masalah. Ya kayak kasus yang orang Ceko dan orang Indonesia tadi agak berbeda gitu ya. Nah, mungkin nanti ada peta bullying. Ya sehingga dengan demikian bagaimana kita mengatasi juga akan beda-beda. Berdasarkan temuan-temuan riset tadi ya Pak Argo ya. Kalau dulu ya berarti sekarang perkembangannya masih bully itu melihatnya dalam satu skop yang luas negara. Pak Argo pengen memotret lebih spesifik detail lagi per etnisnya itu. Per etnisnya atau sukunya gitu. Kemarin sudah suku Jawa Pak Argo. Obsesi Pak Argo mana lagi nih? Kemarin baru ketemu teman saya gitu, yang penelitiannya tentang budaya ya. Saya mungkin akan ke Jawa Timur. Sama-sama Jawa tapi yang satu Timur ya. Karena Timur kan beda juga Jawa Timur. Keluar kata-kata danco. Itulah. Itu. Saya tuh sudah ngempet saja dengan kata-kata. Jawa Timur ada kan? Danco itu bullying verbal bukan? Itu danco apa janco sih Pak Argo? Ada yang bilangnya janco, ada danco. Sudah Pak Argo. Ya, itu ya. Itu asik juga kan? Banyak orang, bahkan teman-teman mahasiswa suruh ngomong danco itu, wah mulutnya kok benar-benar dijahit gitu loh. Padahal kan kalau bagi kita, kalau tidak tahu maknanya, meaningnya, it's okay gitu loh. Itu kan santai-santai saja. Misalnya kita bicara tentang bunga tertentu, ya itu kan istilah saja. Nah, ini mungkin nanti di bagaimana kita menanggapi bullying gitu. Betul. Bagaimana kita ini masuk ke mana ya? Pemrosesan informasi sosial itu. Bagaimana kita menanggapinya gitu. Tadi besok sekarang kemarin Pak Argo di Jawa Tengah, nanti pindah ke Jawa Timur, nanti besok Jawa Barat atau nanti keluar Jawa begitu ya Pak Argo. Nah, ya lupain nanti seluruh Indonesia akan dipetakan Pak Argo ya. Mudah-mudahan obsesinya Pak Argo nanti bisa tercapai lah dalam waktu yang tidak lama gitu. Lama itu? Tidak lama. Wah, kayak celubab. Loh, kan setelah ini Pak Argo ada. Mungkin kalau dana dari mahasiswa BK mau skripsi cepat gitu ya. Beda kalau ini penelitiannya beda, Pak. Ini penelitian S3 Pak Argo ya. Derajatnya S3. Iya. Saya belum pernah merasakan sekarang. Ya. Makanya ndang cepat kuliah. Oke, baik Pak Argo. Sebelum di DCI Bu Desi gitu ya. Karena Bu Desi sudah menyiapkan proposal, cuma nggak berani saja. Kadang orang itu butuh keberanian, Pak. Berani nekat, berani ajur, itu penting. Bu Desi apakah merasa terbuli dengan Pak Argo? Ini diulang-ulangi terus loh, Bu. Bu Desi ada ya? Ya maaf. Tapi kan Bu Desi nggak ada gitu. Menunjukkan pelaku toh, Bu. Nggak kelihatan ini ya. Operatornya juga nggak ngasih tahu. Seharusnya di situ, ini udah ada KPA-nya di depan ini. Tapi kok nggak ada tulisannya, Pak Argo, Bu Desi ada loh. Seharusnya ada begitu nih. Jangan salahkan saya loh, Bu Desi. Operatornya yang pintar ini. Oke, Pak Argo. Nah Pak Argo. Sekarang ini zamannya pokoknya internet, zamannya teknologi begitu. Tadi Pak Argo juga menyampaikan bahwa macam-macam bullying memang yang pertama adalah biasanya verbal dulu, kemudian ada yang mungkin sedikit ada fisik, kemudian ada yang psikis begitu. Nah, kalau ini Pak Argo, sekarang media sosial itu begitu marak, bagaimana perkembangan atau mungkin Pak Argo melihat bullying di bagian ini, cyberbullying? Iya, cyberbullying ini suatu hal yang susah sekali dideteksi. Pertama kenapa? Karena sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi.
Kan chat itu yang bisa melihat juga orang dirinya. Misalnya anak saya chattingan dengan siapa, saya nggak bisa melihat karena di handphonenya dia. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba murung, itu kan kita nggak tahu. Maka bullying di cyber ini adalah yang paling berbahaya menurut saya, karena nggak bisa dikontrol. Satu hal lagi, tulisan itu tidak bersuara. Betul. Tulisan itu tidak bersuara. Maka di situ ada yang namanya pemrosesan informasi sosial dari si anak. Itu. Nah, bagaimana anak ini memproses informasi berdasarkan apa? Persepsi dia. Betul, Pak. Persepsi dipengaruhi apa? Pengalaman dia. Gitu ya. Misalnya ya, ada tulisan sambil minum, Pak, ya saya akan minum dulu. Kopinya adem ini ternyata. Monggo Pak Argo, Pak, ya. Saya lupa ya, kasihkan ini ngobrol ya. Ya, silakan yang lain di sana kalau mau minum. Ini hanya di acara ini loh Pak Argo kita dapat minuman ini. Iya, dan minumannya bener loh, bukan kayak di TV-TV gelas kosong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di situ bagaimana orang menangkapnya, Pak Sep? Ya. Tulisan tertentu maksud orang itu tidak menyakiti, karena kemudian dia punya pengalaman buruk saat itu, moodnya sedang tidak bagus, ada ucapan yang biasanya biasa saja, akan menjadi seperti membuli. Itu sering terjadi Pak Argo ya, itu sering banget gitu. Jadi ibaratnya yang ngasih pesan itu sebenarnya biasa aja. Gitu. Kadang-kadang salah arti. Nah, terus terus apa ya? Ya tadi memang Pak Argo sampaikan bahwa ini yang paling berbahaya juga gitu ya Pak Argo, karena tidak terlihat tadi, kata-kata tidak bersuara begitu. Iya, nggak ada intonasinya, nggak ada nadanya. Susah banget gitu ya. Oke, nah Pak Argo mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab dengan teman-teman, saya yakin teman-teman pasti sudah punya banyak pertanyaan untuk Pak Argo. Kira-kira hal apa sih, mungkin hal sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk ya setidaknya untuk pencegahan bullying lah begitu. Pencegahan bullying banyak sekali tergantung konteksnya di mana, Pak Set. Kalau di sekolah bisa saya uraikan panjang dan lebar misalnya. Di kantor ada beda lagi, di rumah beda lagi, cyberbullying ada beda lagi. Maka kita lihat konteksnya dulu. Misalnya kalau di sekolah, maka perlu ada pengawasan. Itu. Jadi saya punya bukunya itu terbitan dari book chapter dari terbitan Unika. Itu mengulas bagaimana kita membuat school anti bullying, sekolah damai anti bullying. Yang disetting bukan hanya sekedar manusianya, bangunannya bukan juga hanya harus disetting. Bangunan anti bullying gitu ya Pak? Iya. Jadi yang banyak terjadi beberapa di Indonesia ada, di negara lain ada, dari jurnal-jurnal yang saya baca, ada potensi untuk membuli bila tidak terawasi. Maka biasanya beberapa sekolah kantin itu ada di pojokan yang tidak terawasi. Maka di situ berpotensi terjadi bullying. Karena sebetulnya orang akan melakukan bullying itu juga melihat situasi. Betul. Nah, riset saya pun mengatakan begitu. Jadi dia akan membuli di saat tidak ada guru. Cuma kalau orang etnis Jawa beda Pak Asad. Ini yang membedakan. Banyak teori, ini hasil riset saya waktu saya kuliah itu ya, yang lulus tepat pada waktunya gitu. Itu saya tuh hebat itu karena yang S3 itu Pak Argo ya? S3. S1 saya juga lulus tepat pada waktunya. Karena saya tuh selalu mengoptimalkan pembelajaran gitu ya. Nah, berbeda mungkin kalau Bu Ari Handayani itu bosenan dia kuliah gitu ya. Langsung cepat keluar gitu ya Pak? Enggak tahu kenapa. Tapi kayak karirnya bagus, padahal dia pembosan itu kan. Kalau saya itu tekun gitu. Oke, kembali ke jalan yang benar itu ya. Baik, jadi di saat saya meriset ada beberapa orang mengatakan bahwa bullying itu selalu korbannya selalu tidak berani. Tadi ada perbedaan kekuatan tadi ya, yang di ciri 3 tadi. Tapi riset saya terbatas karena kualitatif ya. Korbannya yang saya teliti itu sebetulnya berani. Dia berani. Tapi mengapa dia tidak mau? Ada kepatuhan pada orang tua. Ada ketakutan dengan pengawasan. Saya kalau berani saya bales, nanti saya dihukum oleh guru. Pak gitu. Satu sisi, ya saya saya nurut orang tua. Kalau diapa-apain, ya sudah pasrahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Loh, sebetulnya kamu berani nggak? Beranilah. Cuma orang-orang itu saya dikeroyok 2 berani saya bales.
Oh, oke. Nah, ini fenomena, Iya, ini iya, iya. temuan. Itu kalau dalam bahasa dosen saya ini namanya angsa hitamnya muncul di sini. Di beberapa literatur setahu saya Iya, ya, iya, iya. karena kan mungkin saya tidak banyak juga, mungkin ada literatur yang tidak terbaca juga ada. Iya, iya. Itu temuan karena ternyata korban bullying tidak selalu harus dia tidak berani. Tidak berani, posisinya lemah begitu. Posisi lemah itu ya. Gitu ya. Karena di sini ternyata di norma Jawa kepatuhan anak terhadap superioritas dia atau orang tuanya, entah gurunya, yang lebih tua lah ya. Karena kan orang Jawa itu ngajeni wong tua. Kepatuhan itu masih tinggi. Nah, walaupun memang ya saya hanya memotret subjek yang sangat kecil yang tidak bisa digeneralisasikan ya. Kalau mau memperluas itu maka mungkin beberapa contoh sekolah dengan budaya Jawa seperti apa juga harus saya petakan. Tapi paling tidak ini temuan lah, menarik. Betul ya. Tadi karena soalnya berlawanan dengan yang teori awal tadi yang Pak Rus sampaikan. Iya, betul ya. Oke, itu angsa hitam ya Pak namanya. Iya, istilahnya angsa hitam itu ya. Bukan orang hitam, kalau orang hitam nanti saya itu. Oke, baik. Nah, ya baik teman-teman. Silahkan kita akan buka segmen untuk tanya jawab ya. Kalau ada yang bisa live apa sih? Langsung tanya begini, silahkan boleh raise hand mungkin. Nanti langsung bertanya ke sambil Pak minum Argo. kopi. Iya, sambil minum kopi. Silahkan teman-teman. Wah, ini ada Poco X3 Pro. Ini siapa ini namanya ya? Oke ya. Mana nih? Poco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini Poco? Dengan saya Kamal Junaidi. Wih, passwordnya apa? Ini Kamal karyawan Pak Argo semester 5. Oh ya, oke silahkan Mas Kamal. Iya, begini ya Bapak. Maaf saya tutup kamera dulu karena saya kan sambil kerja ini. Ini kan bullying, temannya dekat sama jailing ya Pak ya, betul ya? Ini istilah baru ini, harus ada risetnya. Ini kan istilah lama kan ya namanya jahil. Saya dulu pelaku loh Pak. Pelaku kok ngaku? Begini Bapak. Saya dulu itu kalau istilah dulu itu kan jahil ya Pak. Karena saya itu pernah sering jahilin seseorang dan aku tuh lama-lama tuh bosan. Dan entah apa yang dia itu melakukan hal apa sehingga saya itu rasa bullying ke sana itu ke arah sana orang tersebut kok jadi males. Nah, ternyata dia punya yang namanya pegangan. Selama apa yang dilontarkan ke orang tersebut tidak benar, maka dia tidak akan menanggapi atau tidak merespon. Jadi itu kan sifat bullyingnya semakin lama semakin mengerucut. Nah, pertanyaannya itu bagaimana seorang korban agar memiliki sikap kalau dibullying itu ada pemikiran, wah ini tidak tepat dengan saya ini, biarkan saja. Nah seperti itu Pak. Pertanyaannya Pak, bagaimana menumbuhkan rasa seperti itu? Terima kasih. Ya terima kasih Mas Kamal. Monggo Pak Argo. Iya, itu saya mikir tadi punya pegangan apa gitu ya. Kalau orang Kejawen itu punya pegangan kayak ake, keris gitu. Ya kalau klenik beda lagi Pak. Iya, makanya saya terus bingung. Ini aku jawab opo ya? Ini bukan pakar kliniker ya. Ya bukan kliniker juga. Ya. Ternyata pegangannya adalah value ya Mas ya. Jadi kalau bahasanya adalah value atau bagaimana dia menilai, bagaimana. Ya, ini bisa dijelaskan sebetulnya di dalam pemrosesan informasi sosial Mas. Jadi di saat itu seseorang yang mampu memproses informasi itu secara baik, maka dia akan bisa melihat, oh ini saya ginikan saja, nggak masalah. Itu. Cuma kalau kemudian ditanya bagaimana caranya agar orang bisa semacam itu harus ada pelatihannya. Itu misalnya kalau yang saya sudah lakukan itu pelatihan asertif. Mengapa saya harus mengatakan itu harus ada pelatihannya? Karena kepribadian orang beda-beda. Kemampuan menangkap informasi sosial
setiap orang berbeda-beda gitu ya. Pemahaman tentang moral setiap orang berbeda-beda. Maka ya beruntung orang yang Mas Kamal tadi jahili tadi itu punya pemikiran alah yos ben akhirnya kapok dewi. Sebetulnya itu filsafat Jawa kok ya. Cuma dalam konteks yang saya teliti filsafat Jawa tentang yowis ben jarke wae kan sose kesel dewi ya bagi Mas Kamal itu ternyata berhasil. Tapi beberapa kasus yang saya teliti kemarin tidak berhasil. Itu. Jadi ya memang orangnya yowis ben mencoba tenang itu. Akhirnya yang rewel siapa? Gurunya, orang tuanya gitu. Yang nggak terima. Yang nggak terima, nggak terima. Kemudian terima, ya. Kamu lho, mbok yo iki dibales ngopo gitu. Sebetulnya anaknya it's okay malah gitu ya. Menerima gitu ya Pak. Les ber nanti paling kesel dewi gitu. Terus orang tuanya juga jengkel juga gitu. Nah, untuk sampai ke situ maka mungkin ya kalau di sekolah perlulah ada parenting program atau program bersama dengan orang tua untuk menjelaskan tentang perilaku bullying. Jadi harus simultan ya. Jadi tidak bisa kemudian kita potong-potong bagian ini. Ya kalau mau dibagi dipecah-pecah bisa saja Mas Kamal. Gitu. Tapi untuk membuat orang bisa stuck santai itu juga bukan hal yang gampang ya. Misalnya saya bisa jadi dibully dengan santai itu juga butuh waktu cukup lama. Itu pengalaman pribadi saya. Untuk bisa mengamini bahwa wah iya wis ben lah wis paling ngono tok jarke wae gitu asal tidak mukul gitu ya. Itu butuh suatu pengendapan dan butuh bimbingan. Kalau memang mau cepat ya harus ada yang bisa ngajari pelatihan asertif. Kemudian bystandernya juga harus ada dukungan, kemudian ada dukungan sosial juga gitu ya. Karena bagaimanapun kerentanan, nah ini resiliensi nih Pak. Menjadi bagaimana seseorang itu menjadi stuck resilient gitu ya. Ya, kadang juga nggak usah dibully itu mahasiswa itu juga tidak resilient, agak dicoret-coret skripsinya sidik orang ngetok itu kan ya. Nah, coba kalau ini Mas Kamal ini terapkan ke teman-teman mahasiswa ya itu. Lembok yo ben misalnya Pak Hendri nesu-nesu, Bu Eman nesu-nesu, Pak Argo nesu-nesu. Alah jarke kan jegal dewe itu akhirnya di ACC. Wah, mahasiswa kita lulusnya cepat ini. Nah, mungkin Mas Kamal bisa ajarkan itu ke teman-teman yang mau skripsi. Ini kelas karyawan ya. Iya. Ya, tapi kan juga ada yang reguler itu. Iya. Itu. Ya ini kelas itu ya, ada triknya. Iya Mas Kamal? Nah, saya kayaknya ada trik baru ini, tapi ya didengar sama anak reguler ini. Nah iya. Yang dengarkan banyak loh Mas. Maka mungkin pengalaman jenengan itu terkait dengan bagaimana akhirnya jenengan dewe pasrah orang menjahili, silahkan ditularkan, terutama untuk bagaimana menghadapi pembimbing gitu ya dalam skripsi. Wah, asik ini. Mungkin nanti topik kita adalah bullying dalam skripsi. Oh iya Pak. Ini saya menambah sedikit lagi Pak. Oh iya boleh. Dulu itu saya membuli karena saya itu terinspirasi Pak, imajinatif dengan film Bubuhu, film Andy Lau, dan Stephen Chow yang Back to School, yang misinya mencari pistolnya kemendane Pak di sekolahan. Itu kan banyak jadi bullying Pak. Dan itu ditampilkan di TV. Lempar-lemparan penghapus, jabut kursi, itu ya pernah saya lakukan. Dan itu juga seru juga ya Pak ya. Iya seru. Terus? Kalau tidak sesuai itu rasa puasnya tuh kurang Pak. Tapi kalau sudah sesuai yang ada di TV, ada yang di film itu sangat puas Pak. Dan ingin mencoba hal yang lain lagi. Tapi ada satu Mas Kamal sebetulnya. Orang semacam itu akan membutuhkan feedback. Gitu. Nah, feedback itu harus sesuai dengan harapan dia. Kalau feedbacknya tidak sesuai dengan harapan dia, maka rasa nyamannya, rasa enaknya tadi, rasa kemudian wow, saya hebat, itu hilang. Itu. Maka saya teringat dengan Romo saya dulu waktu SMA. Ini, mohon maaf ini saya menggunakan kata-kata yang contohnya agak kasar dalam bahasa Jawa itu ya. Jadi saat itu Romo saya itu mengatakan begini, Cah, kowe iki rasa nesu kok. Kalau ada orang marah, orang nesu, kemudian orang ngejek kamu, ini tujuannya satu, agar kamu marah, agar kamu kelihatan tersakiti. Gitu.
Tapi kalau kamu tidak merasa tidak terlihat tersakiti, dia yang akan balik sendiri. Nah, ini filsafat baru saja itu ya. Nah, saat itu kemudian Romo saya mencontohkan, misalnya kowe di ono wong lewat itu, kemudian ngejek kamu, oh wasu ke ya, begitu. Nah, kamu bilang aja, guk guk guk. It's okay gitu ya. Kita ketawa-ketawa, yang tersakiti dia atau istilahnya apa ya? Balik sendiri gitu ya, balik sendiri. Jadi yang tidak sesuai dengan harapan dia tadi gitu ya, Pak. Itu dari versi secara psikologisnya pelaku akan begitu. Beberapa yang saya amati korban pelaku bullying itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan reward, semacam tadi nonton bubuhu kok enak ya itu. Kalau itu juga sudah ada dia apa ya, meniru ya, ada perilaku meniru itu. Cuma di situ nggak tahu nih Mas Kamal usia berapa saat itu? Saya usia mulai dunia perjahilan itu TK ya Pak. TK, oke. Kalau TK itu bisa dijelaskan dengan teori perkembangan moral dari Kohlberg. Itu. Jadi anak-anak itu kan belum tahu benar salah. Satu-satunya yang dia amini, wah kok satu-satunya, salah satu mungkin nanti aku disalahkan nanti. Salah satu yang dia amini bahwa ini benar bila tidak dilarang. Ya, bila tidak dilarang, bila tidak diingatkan itu. Jadi kemudian di situ orang itu belum memiliki sensitivitas moral. Ini salah pora yo, asik bagiku. Temanku kok ngono asik. Akhirnya kemudian empati tidak muncul di situ. Peran siapa? Orang tua, guru. Nah, maka kadang memang dalam beberapa keluarga yang mohon maaf ya, tidak terlalu memperhatikan anak, tidak menegur, maka perilaku-perilaku di masa kecil seperti Mas Kamal yang jahili tadi, itu akan terus tumbuh karena menganggap perilaku ini adalah benar. Nah, ini maka sesuai dengan judul atau topik dari ngobar kali ini, mengapa bullying selalu ada? Nah, sebatas itu tidak dihilangkan ya akan ada terus. Gitu ya. Dan itu diperbolehkan ya. Tadi sejak kecil anak belum tahu moral dan selama itu juga tidak dilarang. Oh dia menganggap bahwa ini boleh kok begitu dan itu akan terus dia lakukan gitu ya Pak Argo. Iya gitu ya. Dan tadi saat si korbannya ini menunjukkan reaksi sesuai harapan, wah ada kenikmatan dan ini selalu berulang begitu ya. Oke, ya menarik sekali. Maka salah satu cara untuk korban menunjukkan bahwa dia berani. Itu salah satu cara, walaupun mungkin ya ada juga yang miss itu ya. Dari beberapa penelitian, cara yang saya sebutkan ini bisa berhasil, bisa tidak. Di misalnya di mana ya, negara Belanda, ini berhasil menunjukkan bahwa dia benar berani. Tapi di negara Jerman, ini penelitian parsial ya, disclaimer saya penelitiannya parsial. Hanya saya membaca jurnal. Itu ternyata menunjukkan bahwa dia berani, nggak berhasil. Itu. Tapi ini mungkin salah satu trik tunjukkan bahwa kita berani kok. Saya mampu, saya tidak seperti itu. Sebetulnya satu hal yang menurut saya ini masih hipotesis, itu tumbuhkan rasa bangga pada diri, proud itu ya, itu penting gitu ya. Betul. Maka kalau dalam kajian kajian psikologi perkembangan ini nuwun sewu ada Bu Ari, ini ranahnya Bu Ari. Semoga nggak ada di sini ini. Ya, cara mendidik anak agar bisa bangga, bisa mengenal lingkungan dengan baik, gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu bocah ingah-ingih itu loh, Set. Ingah-ingih apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, mungkin nanti para mahasiswa Mas Kamal nanti kalau punya anak, coba kenalkan dunia sebanyak mungkin, gitu ya. Jangan sampai anak Anda itu menjadi ingah-ingih apa ya? Jadi kalau mau sesuatu tuh takut, takut salah itu. Nah, wujud yang semacam itulah yang membuat orang untuk enak menjahili seperti Mas Kamal. Coba nanti, Mas Kamal itu kan ada tipe-tipe tertentu nggak yang Anda jahili, Mas? Semua tipe, Pak. Semua tipe. Wah, ini parah ini. Iya. Ya, termasuk bukan orang-orang tertentu saja yang enak dijahili, Mas. Terutama itu teman sebaya, lalu guru juga asik, Pak. Guru seperti apa yang berani kamu jahili, Mas? Ya guru yang tidak ada ketegasannya seperti itu. Nah, itu ingah-ingih lagi kan? Ya, walaupun memang tegas akan berbeda dengan galak ya. Iya, kita tunjukkan bahwa kita ini saya, itu penting itu. Maka mungkin bagi teman-teman BK ini menjadi PR tersendiri, bagaimana sih
membuat anak ya itu bisa menjadi bangga bahwa saya mampu, saya percaya diri. Sebenarnya kuncinya ada di percaya diri. Gitu. Minimal kalau kita tidak bisa mentolerir tidak bisa mengontrol pembuli, kita kontrol korbannya. Gitu. Ya. Syukur-syukur bisa-bisa dua-duanya. Ya. Tambah saksinya. Itu kalau saksi itu bahasa kerennya ada bystander gitu ya. Tapi sebenarnya adalah saksi gitu aja ya. Saya mengucapkan bystander kayak rada berepotan walaupun ini kursus bahasa Inggris gitu ya. Iya. Oke. Ya memang beda sekali ya Pak Argo ketika seseorang itu dia emang ya tadi menerima dirinya, dia bangga terhadap dirinya, kemudian percaya diri ketika di ruang publik pun dia ini justru memancing seseorang untuk bully dia gitu ya. Iya. Oke, baik ya. Kadang orang membuli itu sebetulnya bukan by design. Tidak disiapkan. Itu kok nyaman ya kita bully ya. Delalah kok pas ya. Iya. Mungkin di lab BK ya saya sudah jarang ke lab BK ya itu. Mungkin di zaman-zaman yang dulu itu kan ya ada yang sampai ke apa? Pokoknya tidak saya maafkan sampai ke akhirat itu ya. Itu ada juga itu. Enggak tahu orangnya ikut di sini atau tidak itu. Itu sampai begitunya. Iya, benar. Karena pas momen itu sebetulnya momennya adalah pas nggak pas saja. Setiap hari mereka itu guyon, nyaman, tapi mungkin lagi moodnya nggak baik, gitu ya. Langsung bener-bener sampai ya. Jadi memang itu seperti semboyannya ini loh Pak Argo. Kejahatan bukan karena direncanakan atau apa, tapi karena ada kesempatan begitu. Iya. Ada kesempatan di dalam kesempitan. Oke lah. Kenapa kalau kesempatan selalu di kesempitan ya? Di celah-celah kecil Pak Argo. Iya, itu ya saya nggak tahu. Mungkin kenikmatan di situ. Gitu. Ya, baik. Ya, begitu Mas Kamal. Setidaknya sudah kita sharing-sharing. Mas Kamal, halo. Halo. Ya begitu kira-kira ya Mas obrolan kita. Siap. Siap, oke lah. Siap, kayak Atta Halilintar. Oke, baik teman-teman semuanya Pak Argo. Nah ini masih ada satu lagi yang raise hand. Yaitu ada Bisma Ramadan. Oke, silahkan Bisma. Boleh unmute. Itu raise hand atau hormat itu? Silakan Mas Bisma. Oke, monggo. Pun Pak. Jadi saya mau tanya Pak, seperti yang kita ketahui, bullying adalah salah satu perilaku yang tidak dibenarkan dan pastinya dilarang apalagi di lingkup pendidikan. Tapi dengan semakin bertambahnya kemajuan zaman dan pola pikir seseorang, itu kadang bullying itu malah menjadi kayak motivasi untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan Pak. Nah, apakah bullying dapat dibenarkan dalam mungkin secara sederhananya mungkin dibolehkan walaupun itu di lingkup pendidikan, tetapi bullying itu bisa menjadi motivasi untuk berubah bagi orang tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Bullying dibolehkan atau tidak gitu ya Pak Sot ya? Iya, Pak Argo. Ya kalau saya tetap tidak boleh. Tetap nggak boleh, Pak. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Karena misalnya gini ya, itu Mas Bisma ini calon guru BK juga? Nggih, Pak. Nggih. Mahasiswa BK Ubris ya? Nggih, Pak. Oke, saya punya analogi. Saya punya analogi gini ya. Misalnya sekian banyak siswa gitu ya, sekian banyak siswa. Kalau Anda kemudian melihat karakteristik kepribadian akan beda-beda itu. Nah, kemudian kalau Anda tidak bisa membedakan satu anak itu dengan yang lain itu, maka kita juga bisa mencobakan yang seperti yang tadi bahwa bullying itu bisa membuat orang menjadi lebih disiplin, lebih termotivasi karena itu ada individual differences setiap orang gitu ya. Mungkin beberapa orang iya, tapi beberapa orang yang lain mungkin ini malah membuat dia down. Dari beberapa riset ada orang yang bisa recovery dengan cepat. Nah, itu bahkan ini menjadi ya, pertanyaan
Ini pertanyaan yang diajukan oleh profesor saya waktu ujian tertutup itu ya. Ya, persis. Oh, berarti sudah cocok ini nanti. Sudah cocok jadi profesor dia nanti. Itu. Loh, saya tuh dulu dibully. Iya, kita lihat beliaunya bisa bangkit dengan cepat. Tapi ada juga yang sampai bunuh diri. Nah, apakah kita berani mengambil risiko semacam itu? Oke, ya. Tanpa ada hal itu kan ya akan coba-coba bahaya. Untuk anak kau coba-coba, itu kan ada iklannya begitu kan? Kita nggak bisa yakin anak ini dengan dibully bisa semangat, enggak. Itu satu lagi, mood juga beda-beda dalam perkembangan anak itu. Ada kadang kemudian dia punya bad mood tertentu masanya itu. Ada kemudian di dalam fase-fase tertentu orang itu sensinan. Itu terlepas dari tipe kepribadiannya itu ya. Misalnya kalau Anda melihat saya itu kelihatannya adalah orang yang ekstrovert. Tapi mungkin sebetulnya dulu adalah introvert. Saya lebih suka dengan ketenangan itu. Kalau diusik itu malasnya bukan main itu. Kompensasinya apa? Nakal. Lah kebetulan saya bisa kompensasi nakal. Kalau kompensasinya adalah menarik diri dan orang tuanya nggak tahu, di saat itu memang kebiasaan dia menaik diri, tiba-tiba gantung diri, repot ini. Maka dalam konteks ini saya tidak menyarankan bullying digunakan di sekolah dalam rangka untuk misalnya memotivasi, di dalam rangka untuk membuat dia menjadi stuck. Banyak kasus misalnya di beberapa UKM itu ya, misalnya pecinta alam itu kadang terjadi beberapa kasus kekerasan. Sebenarnya itu kekerasan ya, belum sampai ke bullying. Itu tujuannya apa? Kadang orang mengatakan, wah ini biar termotivasi, biar dia kuat. Ya melatih kekuatan apakah harus semacam itu? Kalau ada yang enak dan resiko kecil, mengapa kita ambil resiko besar dan tidak enak? Gitu. Kalau ada minum kopi itu enak misalnya, kenapa kita harus minum air putih kan gitu? Itu analoginya Mas Bisma. Gitu ya. Oke, jadi semacam gambling ya Pak Argung ya. Iya, itu gambling. Itu ya. Itu kita nggak bisa tahu berapa persen kebenarannya. Itu. Tapi kalau dalam literatur itu nggak bisa semacam itu. Jadi orang dibully kemudian termotivasi, iya ada beberapa, tapi banyak yang kemudian tidak termotivasi karena itu berdasarkan pemahaman orang bisa beda-beda gini ya. Nah, mungkin di dalam menonton ini saja coba dirasakan, gaya saya mungkin banyak yang tidak cocok gitu ya. Walaupun ya menurut saya itu asik-asik saja. Itu kan pandangan saya, persepsi pribadi saya. Tapi mungkin dari semua yang ikut ini ada, Pak Argo garing banget sih. Nah, gitu kan. Atau harus ngopi kopi. Makanya karena telaknya garing, saya minum kopi gitu kan. Itu mungkin kalau ya tipe-tipenya siapa ya. Ini kalau mungkin ada Bu Dekan, Bu Ira itu, wah ini nggak cocok ini dosen kok cara bicaranya celowongan gitu. Itu yang bahaya nanti. Begitu Mas Bisma Ramadan. Semester berapa Mas Bisma nih? Semester setunggal Pak. Hah? Semester setunggal Pak. Oh, tak pikir 10 ya, oke. Nah, ini luar biasa. Masih lama ya ketemu dengan Pak Agus Setiawan nanti. Oke, begitu Mas Bisma. Jadi mungkin lebih baik kita menggunakan strategi-strategi yang lebih setidaknya dampaknya itu lebih bisa dikontrol gitu ya Pak Argo ya. Tadi Pak Argo ada pelatihan asertif atau apa begitu mungkin ya. Oke, kita bisa rancang. Oke. Baik. Terima kasih Mas Bisma sekali lagi. Oke, teman-teman, adakah yang lain? Atau kita coba bacakan pertanyaan yang dari Google Form yang kemarin sudah dikirimkan oleh teman-teman yang daftar acara ini, yang bergabung, join di acara ini. Oke. Nah ini Pak Argo, ada yang pertama adalah, apakah menggoda anak kecil sampai menangis itu juga salah satu bentuk bullying? Terkadang seringkali kita, orang dewasa, bahagia karena berhasil membuat anak menangis, yang justru tanpa kita sadari si anak menderita atau tidak nyaman. Oke. Ini Pak Argo. Ini aku banget ini. Sering ya, ketemu aja udah wah nangis. Iya. Saya lihat itu prosentasenya 99% anak kecil ketemu saya, urung tak godo wis nangis gitu loh. Karena dulu rambut saya gondrong gitu loh. Wah, itu nangis. Saya mendapatkan kepuasan. Mungkin sama rasanya ini. Ya, kalau pertanyaannya apakah ini bullying atau tidak, ini tidak ada pengulangan.
Gitu. Kalau dari segi yang kedua, 1, 2, oke ya. Jadi ada perbedaan kekuatan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan menyakiti loh ini. Bukan menyakiti. Gemes, lucu. Dan kalau nangis itu, wah, itu rasa puas itu ya. Ini bukan kategori bullying sebetulnya. Tapi jangan dilakukan gitu. Membuat anak trauma gitu ya. Ya berarti saya tuh dulu ya berdosa banyak. Semua ponakan saya itu tak ngono ke kabeh. Nangis. Iya, hanya 2 ponakan saya yang ketemu saya dengan rambut gondrong. Tak begitu kan nggak nangis malah ketawa, hanya 2 itu. Yang lainnya pasti nangis itu. Yang nggak nangis itu berarti Pak Argo terus akhirnya bosan sendiri ngudain. Ya enggak, ya tetap tahu ya lucu. Mau lucu. Oh, lucu aja. Oke, baik. Oke, baik. Nah, Pak Argo, satu lagi yang biasanya apakah pelaku bullying ini adalah dia apa ya? Dulunya adalah mungkin korban atau mungkin dulunya dia adalah mungkin orang-orang yang tidak berdaya seperti itu? Ya, ada teori mengatakan begitu. Jadi bullying itu ada yang memang berasal dari korban. Dari korban agar dia tidak dibully, maka dia membuli duluan. Cara mengatasi itu ada. Yang kedua adalah dia ikut pada gengnya orang yang membuli. Nah, teori berikutnya adalah bullying adalah anak-anak yang dari keluarga yang tidak memiliki kedisiplinan dalam mengatur anaknya itu ya. Jadi mungkin kalau dalam teori mungkin yang permisif luwes lah itu. Jadi semua perilakunya tidak terkontrol dengan baik sehingga dia tidak bisa melihat dalam perkembangan moralnya ini baik atau buruknya dia tidak tahu itu. Akhirnya menganggap itu perilaku yang boleh-boleh saja gitu. Bullying juga bisa menjadi pelampiasan dia terhadap ketertekanan. Ketertekanan biasanya kadang di rumah terlalu tertekan, di rumah kemudian dia tidak bisa bebas. Maka banyak ya dalam kalau berita-berita itu mengisahkan anaknya tawuran, anaknya ketangkep ini. Loh, anak saya tuh di rumah baik-baik saja, ngajinya kenceng gitu ya. Bahkan itu sholat 5 waktu. Kenapa? Karena di saat sholat harus disuruh orang tuanya. Wih, wis maghrib, sholat, ora bualang sandal, ya, misalnya begitu. Sebetulnya dia menjalankan itu tidak ikhlas, bukan dengan dirinya gitu ya. Itu jadi banyak tekanan-tekanan di rumah. Kompensasinya apa? Ya keluar. Itu dia menjadi pelaku bullying di luaran itu. Baik. Nah, baik Pak Argo. Teman-teman silahkan kalau ada yang masih ingin ini ya ditanyakan ya selain tadi Mas Bisma dan Mas Kamal. Sambil saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Selanjutnya adalah ini coba saya baca nih. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak bahwa bully adalah tindakan yang tidak baik? Nah, Pak Argo. Ini kepada korban atau kepada pelaku? Tapi kalau dari kalimatnya mesti kepada pelaku ya. Ya, sebetulnya itu ada semacam pelatihan ya. Selain pelatihan asertif, yang akan saya konsep itu adalah bagaimana memahami moral. Itu jadi bagaimana orang itu bisa berempati dulu. Dan kowe tak misalnya saya itu dicubit sakit, ini paradigma yang lama ya. Ya jangan mencubit, itu ada istilah semacam itu. Cuma kadang orang tidak mengenal itu kalau hanya sekedar diberi pemahaman itu. Mungkin kalau di BK apa ya, layanan informasi ya, Sat ya. Layanan informasi ya bla 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 bla, itu banyak orang bla 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 yang mendengarkan tidur gitu kan. Itu enggak masuk. Maka mungkin di situ harus orang semacam ada sosiodramanya atau kemudian ada prakteknya gitu ya. Kemudian juga diajak untuk bekerja bersama-sama. Jadi mungkin ke depan sekolah itu ya, kalau sekolah yang semacam ini yang online ini juga bahaya nanti. Karena kemudian orang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ketemu di rumah hanya begitu, tidak ada laboratorium sosialnya gitu. Sehingga orang tidak bisa menyadari saya ini berempati atau tidak, perbuatan saya menyakiti atau tidak. Maka fungsi sekolah seharusnya kalau kita sudah luring, itu ada sebuah kegiatan yang menyatukan mereka, melihat perbedaan-perbedaan dalam suatu kegiatan tertentu. Di situ guru menyadarkan mereka, memberikan pengertian bahwa perbedaan itu adalah indah. Karena sebetulnya salah satu yang saya lihat adalah adanya perbedaan. Orang mengatakan misalnya ya,
orang yang wajahnya jelek, tidak cantik, tidak ganteng akan dibully. Iya, betul. Enggak. Penelitian saya adalah orangnya cantik itu Dibully juga. dibully. Oh. Ya, kenapa? Ya. Karena dia paling cantik. Nggak membedakan dengan teman-temannya. Maka ini namanya apa? Beda. Terus orang mengatakan orang miskin ini juga akan menjadi lebih banyak menjadi korban bullying. Faktanya apa? Juga. Hasil penelitian saya, sekali lagi dasar saya adalah penelitian saya, orang yang terkaya di sekolah itu korban bullying. Itu diejek, orang kaya kok nggak punya duit, nggak punya sangu. Gitu. Karena apa? Karakter sekolah yang saya teliti adalah sekolah menengah ke bawah. Oke, berarti dia minoritas di situ. Dia minoritas. Yang cantik itu minoritas, yang kaya itu minoritas. Ya, bahasa lain minoritas. Bahasa yang itu yang lain adalah orang yang memiliki perbedaan dengan kelompok sosial yang lebih gede, yang memiliki perbedaan lebih besar. Nah, baik. Untuk memahami perbedaan inilah perlu suatu teknik-teknik tertentu, ada laboratorium sosial, bagaimana mereka bisa berinteraksi gitu ya. Ya, pengalaman saya tidak sengaja longitudinal ya. Jadi bukan penelitian yang lama, tapi kebetulan penelitian saya menjadi lama gitu ya. Jadi siswa yang dulunya kelas 4 ini saya ikuti sampai kelas 6, hasil dari pelatihan asertif, kemudian tak ajak, kemudian berdiskusi, saling mengenal, ada film, pengenalan budaya. Ini misalnya kalau yang terbaru yang saya pelajari menggunakan Suryo Mataraman gitu. Akhirnya di saat saya ketemu dia kelas 6, sudah enak-enak semua, mereka nyaman. Yang awalnya orangnya diem malah menjadi ketua kelas. Korban bullying menjadi ketua kelas dan teman-temannya nurut. Ini maka perlu latihan begitu itu. Orangnya sudah hitam juga, itu dia jadi korban bullying itu. Hasil pelatihan saya di kelas 6, proud-nya, rasa bangganya terhadap dirinya tumbuh. Nah, entah apakah ini karena proyek saya dengan Bu Yuli saat itu, Bu Emma, Bu Ari gitu ya. Atau sekolah juga mengimbangi. Tapi kalau dalam teori psikososial nggak bisa hanya semacam itu, karena di situ ada psychological-nya, ada sosialnya, ada environment-nya atau lingkungannya. Ini harus simultan, tidak bisa kemudian hanya satu bergerak sendiri, nggak bisa. Ya, manusia lah ya. Maksudnya kita memperbaiki manusia tidak seperti memperbaiki motor karisma saya. Kan dulu saya terkenal dengan dosen berkarisma gitu ya. Beda itu. Nggak ada rumus matematikanya Pak Set. Jadi kalau dalam pertanyaan ini begini, belum tentu apa yang saya katakan cocok untuk di daerah yang lain gitu ya. Baik ya. Cuman ini saya jadi tertarik Pak Argo yang tentang pelatihan itu tadi gitu. Mungkin secara umum saja Pak Argo, secara umum atau mungkin pemahaman apa mungkin atau pengalaman apa atau semacam keterampilan apa yang Pak Argo dan tim ini berikan kepada para siswa tadi sehingga dia tadi akhirnya yang pertama jadi korban sampai menjadi ketua kelas. Pelatihan pertama, kebetulan itu jadi satu ya. Jadi mereka dilatih asertif untuk berani mengatakan tidak. Nah, seseorang, wong Jawa itu kan ewuh pekewuh ya. Ya, sebetulnya saya mengatakan, misalnya saya disuguhi kopi ini, itu kalau ditanya, kopinya enak Pak Argo? Enak banget, ini cocok. Padahal ini kopinya kopi mix ya, saya sukanya kopi hitam. Gitu. Tapi kalau saya ditanya, saya kan enak. Gitu. Nah, maka dilatihlah mereka untuk berani bicara apa adanya. Sehingga ini kalau dalam teori pemrosesan sosial, orang bisa memahami yang lain. Berceritalah, beranilah. Maka kemudian di situ juga kami ajak untuk bercerita. Ada suatu gambaran film, kemudian mereka mendiskusikan. Nah, kemudian di situ muncul, kayak akui lah. Itu. Cuma memang membuat ini agak susah karena kita harus survei dulu ke ini karakternya bagaimana. Film itu juga harus disesuaikan dengan kira-kira dinamika di dalam kelas itu seperti apa. Kebetulan saat itu saya tanya ke gurunya dulu. Dinamikanya begini. Begini. Berarti nanti ini sebetulnya dalam tanda petik itu saya nyindir secara pelan. Ya, kemudian mereka bercerita, iyalah, kemudian ada diskusi. Wah, itu kayak itu. Terus bagaimana kayak begini? Dia memang culun, Mas. Pak, gitu kan. Iya, makanya enak diajak. Coba pahami. Kalau kamu lah, ini ada kemudian menempatkan diri. Itu kalau saya Suryo Mataram itu merui karep itu ya. Itu nantilah ya. Itu topik yang lain lagi nanti saya dan Bu Fenty ini ya. Bu Fenty ini pakarnya Suryo Mataram ini. Itu nanti mungkin akan diskusi unik khusus Suryo Mataram dalam
misalnya konseling BK. Wah, kita undang dokter baru. Oke, ya. Oke. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Argo. Ini kemudian, nah ini yang berkaitan dengan BK Pak Argo ya. Di terakhir pertanyaan ya. Bagaimana cara yang efektif mengenai pemberian layanan yang secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan bully di sekolah kepada siswa ya, di siswa, sedangkan kita masih melakukan pembelajaran daring. Wah, ya ini. Wah, ini ya. Ini sebetulnya PR-nya dari Lab BK ini. Bagaimana membuat medianya itu ya. Karena ya terus terang kalau ini juga menjadi hipotesis saya, masih hipotesis. Mengapa? Karena kita bareng-bareng mengalami pandemi dengan mendadak ya. Ya kecuali kalau pandemi ini ada pemberitahuan 5 tahun sebelumnya, kita akan bisa menyiapkan ya. Tapi kan mak beduduk bahasa Jawanya itu. Nah, bagaimana agar kita bisa dalam pembelajaran daring? Bisa lah gitu ya. Jadi masalahnya satu, siapkan jaringan internet yang bagus. Karena biasanya kalau saya ngajar itu kalau mahasiswa ditanya nggak bisa jawab, pura-puranya mohon maaf Pak, sinyalnya hilang gitulah, sudah hancur itu ya gitu. Coba on cam itu biar saya bisa lihat. Maaf Pak, kalau on cam itu pulsa saya habis banyak. Nah, ini kendala-kendala itu ya. Maka ya sampai sekarang itu saya kalau ngajar itu hanya kayak orang gila gitu ya. On cam sendiri gitu Pak. Iya, on cam sendiri, ngoceh sendiri, yang dihadapi cuma laptop itu. Nah, ditelok ke wong edan ngomong karo laptop gitu. Nah, kalau Anda siap begitu, maka buat suatu kemasan tertentu yang interaktif menurut saya. Interaktif untuk hanya ada beberapa contoh untuk sampai pada empati. Nah, mungkin ada game-game tertentu yang bisa divirtualkan. Rancangan saya, waduh, ini bocoran ini nanti. Riset saya nanti dicolong ini, waduh bahaya. Tenang, Pak, mereka masih S1 Pak. Oh, belum S3. S1 jangan salah, S1 sekarang itu hebat-hebat loh, kecuali yang tidak. Oh gitu. Iya. S1 tuh pikirannya hebat-hebat itu. Kemarin yang semester 3 itu meletik-meletik semua idenya untuk inovasi BK itu ya. Nah, itu buat misalnya suatu film untuk mereka menelusuri. Kemudian bisa nggak dalam kaitan itu ada interaksi, kemudian bagaimana membuat kesan. Misalnya ada orang di situ ditonjolkan di apa ya namanya Pak Asad yang bisa menjadi lebih dia paling besar di Zoom misalnya. Oh, di spotlight. Di spotlight. Nah, di spotlight itu kemudian teman-teman yang lain mencoba melihat misalnya orang ini karakternya bagaimana, kita harus bagaimana. Teman-temannya yang lain diajak bicara, ajak berpendapat. Cuma masalahnya ini agak susah di saat ya tadi internet macet. Tapi ini akan bisa berjalan kalau di anak SD, karena anak SD lebih apa ya? Lebih asertif, bisa ngomong ceplas-ceplos itu. Tapi kalau sudah SMA, SMP itu ada kadang malah itu menjadi pembulian baru gitu. Maka kita harus hati-hati juga. Tapi kemudian mungkin kalau yang anak SMA mungkin bukan contoh yang semacam itu. Bisa diagendakan lewat literatur film atau kita suruh mereview film tertentu, kemudian kita refleksikan gitu ya. Nggak tahu apakah di BK itu ada apa ya proses refleksi diri yang kemudian ada yang kemudian memberikan suara tertentu kayak mensugesti begitu atau menghipnotis begitu, sehingga siswa-siswa ini akan terangsang untuk benar-benar merefleksikan dirinya dengan menulis dengan atau apa. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk anak SMP, SMA. Kalau SD mungkin belum bisa ya refleksi diri. Misalnya kemudian ditontonkan beberapa kejadian, jangan kejadian bullying. Yang penting adalah satu, bagaimana menumbuhkan empati. Sebetulnya gampang ya. Indonesia itu punya modal sosial gede. Apa yang modal sosial gedenya orang Indonesia? Empati orang Indonesia itu bagus. Dalam masa pandemi ini Indonesia mendapat penghargaan terhadap ya sosial kita tertinggi di dunia gitu ya. Nah, sebenarnya ini modal sosial. Bagaimana mengkapitalisasi modal sosial ini kemudian ini dirumuskan dalam layanan BK. Cuma ya mohon maaf ini baru ide ya. Itu sama-sama kita belajar. Ayo mungkin suatu saat di bawah komando dari Lab BK kita buat suatu media khusus yang nanti kita jual rame-rame gitu ya. Nah, untuk mengatasi bullying secara online gitu. Lumayan tuh. Ini menjadi
bisnis ya. Tapi nggak tahu ya, boleh nggak ya layanan dibisniskan gitu ya? Oke, begitu. Baik, terima kasih Pak Argo. Oke, baik teman-teman, silakan. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Argo, ya, dengan apa ya? Maksudnya mungkin teman-teman pernah ada pengalaman atau ya apalah dengan bullying ini begitu. Oke. Wah, masih ada satu lagi Pak Argo sebelum kita ini masih ada tulisannya 10 menit lagi habis. Nah, ini. Ayo cepat-cepat begini ya. Ada Sinduindra Aji. Oke ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sindu Indra Aji. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling dari kelas 1B. Pertanyaan saya adalah bagaimana seorang korban bullying tetap dapat survive di tengah-tengah dia sedang dibully. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Argo. Oke, bagaimana korban bullying bisa survive di saat dia dibully? Ya, ini harus butuh kita lihat dulu karakter orangnya. Tapi kalau dia benar-benar dilihat secara observasionalnya itu dia diobservasi, dia terlalu murung, maka perlu ada konselor misalnya, perlu ada orang tua yang mendekati, itu ya, menggali, atau perlu juga ada trauma healing kalau itu sudah sampai ke trauma, itu ya. Kebetulan yang kemarin itu belum trauma healing ya, hanya PFA itu ya. Yang semester berapa? 5 ya? 5. Nah, semester 5 itu. Jadi bagaimana kita bangkitkan dulu rasa percaya dirinya untuk melihat situasinya, bahwa kemudian juga tidak bisa hanya kepada korbannya. Minimal korbannya kita dekati dulu. Itu, jauhkan dulu dari masalahnya sehingga kemudian biar ada recovery-nya itu. Dan ini depend on karakter orang itu ya. Tergantung orangnya. Ada orangnya yang kemudian tidak terlalu mempermasalahkan, tapi ada juga yang itu ya mungkin sedikit-sedikit sudah apa ya istilahnya kalau bahasa Jawa nih cilian aten gitu ya. Bahasa Jawa cilian aten. Kalau kita melihat itu adalah cilian aten, orang cilian aten, maka kita harus cepat-cepat mendekati dia, menguatkan dia, merecovery, mengkonseling dia dalam konteks apa ya, bukan seperti yang diajarkan di kampus-kampus ya, mungkin lebih ke ajak bicara saja. Gitu. Akan lebih bagus jangan disinggung terkait dengan masalahnya, tapi mungkin diajak melupakan dulu. Itu yang perlu dicermati mungkin bagi Anda sebagai kakaknya itu atau mungkin orang tua, sadari bila ada perubahan perilaku yang mencolok terhadap anggota keluarga Anda. Nah ini ya, misalnya kemudian pulang rambut berantakan, pakaian kotor, kemudian sering termenung sendiri, itu juga kemudian tidak doyan makan, dan itu berbeda dari kebiasaan dia, waspada kemungkinan ini ada bullying. Dan jangan berharap kemudian Anda langsung bertanya, kamu dibully ya? Nah itu enggak etis. Maksud saya enggak etis itu adalah langsung kemudian kayak menyakiti. Mungkin diajak cerita dulu pelan-pelan, kemudian bisa juga kalau cara saya adalah saya bercerita tentang diri saya sendiri, tapi kemudian ini sebetulnya refleksi dari dia. Kalau itu anak kecil ya. Tapi mungkin kalau anak SMA gitu kita bisa langsung ajak diskusi. Tapi kalau anak kecil, SD misalnya, TK misalnya, karena TK bullying di TK juga ada loh ya. Itu walaupun pertemuan mereka kecil itu, tapi bullying di TK ada. SMP kemungkinan juga mereka akan Kalau SMP lebih bahaya lagi karena itu masa pubertas mereka, Pak. Nah, di situ kan ada permasalahan bagaimana mencari jati diri. Nah, ini hati-hati juga apakah ini bullying atau bagaimana kebingungan dia dalam mencari jati diri dia. Walaupun jati diri sebetulnya kalau di Semarang jelas ya. Itu di Jatingaleh. Jatingaleh ya. Oke. Terima kasih Pak Argo. Nah, itu gambarannya itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Argo. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. Ini masih ada 5 menit lagi kepada Erlangga. Silahkan. Ya, baik Pak. Sebelumnya mohon maaf saya ingin bertanya ini. Ya tadi kan Bapak kan mengatakan bahwa Bapak kan tadi meneliti perbedaan pembulian SD, SMP, SMA di daerah Jawa Tengah sendiri ya Pak. Iya. Pertanyaannya, takaran bullying kan mesti di setiap desa atau setiap kota kan berbeda-beda Pak. Lah itu lebih spesifiknya lebih keras yang mana Pak, yang di desa atau yang di kota? Dan faktor pendorongnya itu apa ya Pak, kok bisa terjadi? Kenapa bullying di sini lebih keras tapi di sana kok biasa saja gitu Pak? Terima kasih. Enggak, ini keras dalam konteks seperti apa ya Mas Erlangga?
Ibaratkan mungkin di setiap daerahnya, kalau di sini biasa kalau misalkan orang di sini menganggap misalkan daerah A, Pak, daerah A kan di pedesaan, terus daerah B di kota. Yang di daerah A itu wajar pembeliannya tingkatnya segini. Kalau misalkan di kota A, di kota B itu orang yang di kota A, yang di desa itu ke kota B itu menganggapnya sangat keras. Lah itu sangat apa ya, Pak? Tekanannya beda gitu loh, Pak. Yang lah apa pendorong kok bisa beda gitu, Pak? Oke. Nah, kembali lagi gini. Yang pertama adalah saya disclaimer dulu bahwa penelitian saya tidak melihat bobot atau kualitas bullying. Kalau yang di Jawa Tengah itu ya. Kalau akan melihat bobot atau kualitas nanti penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif se-Jawa Tengah, wah lah itu kemangnya minta ampun itu ya. Maka data yang tersedia hanyalah data deskriptif kuantitatif saja. Ada beberapa kota. Nah, di situ memang tidak mencerminkan seberapa berat daerah tertentu, seberapa ringan daerah tertentu tidak ada. Itu mungkin ini menjadi riset saya yang berikutnya. Tetapi ada beberapa hal misalnya ya. Ini sebenarnya persepsi ya Mas Erlangga, persepsi dari sudut kita. Maka perlu diklarifikasi pada orang yang bersangkutan. Tolak ukurnya satu, seberapa menderitanya Anda dengan semacam itu gitu ya. Nah, baru nanti kita ketahuan gitu ya. Misalnya mungkin di daerah Semarang itu panggilan orang-orang sangat kasar sekali. Mungkin kalau orang Jogja melihat kita itu seperti orang padu atau kita sudah marah-marah gitu ya. Pengalaman saya di mana naik Gunung Rinjani itu begitu turun gitu ya di sebuah terminal itu pada bengok-bengokan, wih tawuran ini. Enggak, ternyata memang itu gayanya. Dan kalau ditanya, ya memang sudah biasa begitu. Bagi kita yang orang Jawa yang mungkin cenderung agak lembut, itu terkesannya bullying verbal yang keras. Tapi bagi mereka biasa. Jadi kita nggak bisa melihat suatu perilaku yang tampak, observe perilaku yang tampak itu, kemudian kita menilai sesuatu itu berdasarkan persepsi kita. Kita harus gali dulu gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin di desa ya mungkin lebih ceplas-ceplos karena mungkin ya mohon maaf ya budaya mereka ya ceplas-ceplos tanpa ada dalam tanda petik kalau gambaran orang kota itu tanpa norma aturan yang jelas. Tapi bagi mereka itu norma mereka, nggak bisa kita salahkan gitu ya. Anda kalau melihat chat saya di grup saya yang dengan SMA, wah sangat jorok, sangat kasar. Tapi kita semuanya happy fun. Kalau Anda membaca, wah kasarnya minta ampun ini grup opo, ini cari orang sekolahan, enggak itu. Tapi kalau Anda melihat chat saya di grup VIP, wah itu beda banget itu. Itu sangat santun banget ya, normatif banget. Pak Argo yang mana nih? Yang di SMA atau yang VIP sebenarnya? Saya bisa harus dua-duanya. Saya kan bunglon gitu ya. Nanti kalau saya membawa persepsi saya SMA ke VIP, nah jadi masalah. Inilah yang namanya kita di situ harus menyadari posisi diri. Ini juga disebut dengan adanya bagaimana kita memiliki karakter moral. Gitu. Dan membawa diri itu yang menjadi penting, itu menjadi mungkin kata terakhir kita ya. Bagaimana kita menempatkan diri. Jadi kalau kita nggak bisa mengatakan daerah A bullying tinggi itu kita lihat lagi dari dasarnya. Akan lebih gampang sebetulnya kalau meneliti adalah kekerasan saja. Tapi kalau meneliti bullying ya lihat 3 yang tadi itu. Apakah berdampak menyakitkan, apakah berulang, kemudian apakah ada ketidakseimbangan kekuatan. Ini yang harus kita pegang kalau kita mau pakai teorinya Olweus. Kalau mau pakai teorinya Harris, dia berdampak enggak? Itu misalnya kayak di Malang itu sangat berdampak, sangat stres, walaupun sekali itu juga sudah bullying. Nah, begitu mungkin jawaban sementara saya mungkin tidak terlalu memuaskan ini ya, karena memang data tidak tersedia, saya tidak bisa berbohong gitu ya. Itu. Salah boleh gitu ya. Kalau akademis itu boleh gitu ya. Salah boleh, tapi jangan membohongi gitu ya. Ya, mahasiswa kalau skripsi itu salah boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan skripsinya dibuatkan orang lain, diaku dirinya, itu beda. Itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Argo. Ya, teman-teman semuanya, oke, ini obrolan yang menarik dan pastinya nanti akan ada episode-episode selanjutnya ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua juga belum terpuaskan karena memang kami bukan alat pemuas begitu nggih. Jangan sampai menjadi alat pemuas ya. Ya, jadi ya artinya bahwa oke, kita belajar bullying hari ini begitu teman-teman. Ya.
Ya, oke. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Argo atas waktunya. Ya, sama-sama. Atas berkenan share dengan teman-teman, dengan kami semuanya. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara ini gitu ya. Selanjutnya, ini saya akan membacakan dari tim kreatif ya. Bullying is never fun. It's cruel and terrible thing to do to someone. If you are being bullied, it is not your fault. No one deserves to be bullied ever. Wah, aku ya artinya apa gitu ya. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Ini harus ditranslatekan ke Bu Desi ini. Oh iya. Yang kemarin sudah terima rapat bahasa Inggris katanya Pak. Iya. Oh, nilai tertinggi katanya Bu Desi. Oh iya. Keren. Bisa open mic Bu Desi untuk menerjemahkan ini? Iya. Apa salah dan dosa aku mbok bully terus dino iki? Gembes no. Ini penghargaan kan Pak? Penghargaan. Ini penghargaan gitu. Ya kadang orang itu harus di branding sebagai sesuatu yang baik. Nah, kita dalam rangka membranding Bu Desi itu bahasa Inggrisnya bagus ya, betul. Tadi ini kesempatan yang tadi kita bicarakan ya Pak Argo ya. Ini salah pemrosesan informasi sosial tadi gitu. Ini yang terjadi. Ngopi sih. Ini siapa lagi? Om, ayo Om, ngopi Om. Ini siapa ini? Ini calon dokter ini. Oh iya. Kalau sudah calon dokter ini saya tidak berani macam-macam. Oh iya. Biasanya pikirannya sangat intelek gitu ya. Dan Jos itu ilmiah banget beliau. Oh iya, Maka kalau saya diskusi dengan beliaunya ini yang baru saja bersuara ini, saya harus hati-hati dan bawa kamus. Gitu. Teori-teori ngelotok semua dia. Sampai ngelotoknya lupa dia. Dulu korban, sekarang pelaku, ada peningkatan. Iya. Waduh. Ya, terima kasih Pak Hendri. Wah, ini calon dokter kita teman-teman ya. Nanti BK akan banyak dokter yang luar biasa pokoknya setelah ini ya. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih teman-temanku semuanya. Kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya begitu. Terima kasih Pak Argo, sekali lagi pokoknya sukses selalu. Mudah-mudahan tadi obsesi Pak Argo yang ingin memetakan bullying di Indonesia ini berdasarkan act-nya segera terwujud dan dimulai perjalanan petualangan tersebut. Dan sekali lagi akhir kata, tetap jaga tindakan teman-teman karena bullying bukan lagi hal yang sepele di negeri ini ya. Sampai jumpa dan see you on top. Iya. Dadah. Tos dulu Pak. Tos. Yes. Ya, oke. Kayak militer ya. Bapaknya tadi itu. Kopinya dingin. Bro, kayak musik-musik apa, Bro? Keren. Sukses ya. Bye-bye. Itu wes baru loh. Wes. Kerasa ya, Pak? Ora, maksudnya ki yang bisa di-share. Lagu bullying kok ngene iki. Lanjutkan. Tes ya. Mau coba tafe ternyata di belakang. Tes ya. Rekamannya dibusak gitu. Suaranya. Join nganu, reuni. Sukses ya Om. Iki judulnya Sukses ya Om. Om Argo. Ini mah dadi reuni gitu. judulnya Bullying Love Song ya. Loh, ini Pak Eri baru saja membuli saya. Ini masa bullying gosong? Aduh, udah ada kayak teror terus. Komen-komennya mau donate, Bro. Ya. Lah sing ketok ning kono ki Desi ya. Lah, coba ketok. Coba ono Emma ono apa ketok ning kono. Iki judulnya Bullying Love Song. Ora bullying gosong, Pak. Pak Heri, tadi ditunggu kok. Pak, iya. Kurang pisang goreng itu, masak kopi tok.
Lah, kopine wis adem kok. Enggak tahu ini cleaning service-nya nih ngasih aku kopi dingin. Cleaning service. Kudune menduan karo pisang goreng kuwi. Wah iya. Ya udah selesai mancing sore akhirnya ya mangkat. Oke. Saya keluar dulu ya, live aku dulu. ki mau wis nggowe kepean ngene iki ra ditakokke karo Sut to coba. Nyontek kuwi. Kepeane Hendrik iki Sut ora takon itu. Mancing saya ya. Hendrik apa kabar, Pak? Ada yang menanyakan Pak Apa kabar, Pak? Ayo. Siapa ini? Pak Hendrik selalu bahagia Mbak Cynthia.